Dan ketika siluet ganas itu terlihat jelas, Liu Yuyan tidak bisa menahan nafas dingin, mengungkapkan keterkejutannya. Ini, monster apa ini? 3 kepala 6 lengan, ki yang mengerikan melonjak. Monster ini, aku khawatir monster terakhir yang kutemui dengan kakak senior Liu bahkan lebih kuat. Ke depan, siluet ganas di depan Qin Yichen sangat tinggi. Sosok ramping pembentuk terlihat di depannya dan terlihat sangat tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dan monster itu penuh dengan ki yang sangat buruk. Ada 3 kepala 6 lengan. 6 lengan penuh dengan kekuatan penghancur. 3 wajah itu semuanya berbeda. Atau tampak ganas. Atau diselimuti ki yang sangat buruk. Di tengah, itu juga menatap Qin wajah Yichen, semakin bingung. Ki yang mengerikan dan suasana yang ganas dan menakutkan menyebabkan perubahan mendadak di wajah para penonton. Bahkan Qin Yichen menatap dengan tatapan, dan ancaman yang diberikan monster ini memang lebih baik daripada yang terakhir yang ditemui Liu Yuyan. Monster lebih kuat. Namun, ketika Li Ge menetapkan pikirannya, dia hanya bisa mencibir. Pencuri, sepertinya kamu beruntung. Pada titik ini, siapapun dapat melihat bahwa Qin Yichen bertemu dengan salah satu dari 10 monster paling licik. Omong-omong, dari sudut pandang semua orang, jika ada 10 monster yang akan diberi peringkat berdasarkan kekuatan, maka 3 yang pertama adalah yang ditemui Yue Yuyan, dan yang kedua adalah monster yang hampir membuat Li Ge jatuh. Maka Qin Yichen sekarang menghadap. Sekte Abadi Shen Xiao melihat di matanya semburan ekstasi, tetapi Ni Yuntian dan yang lainnya terlihat pucat. Saya pikir pertempuran terakhir ini bisa mengejutkan. Siapapun yang memimpikannya, keberuntungan saudara Qin sangat buruk. Tanda seru. Yang lebih mengkhawatirkan Ni Yuntian adalah monster itu telah muncul. Jadi pasti sangat ingin membuat pergantian pemain. Liu Yuyan juga memiliki mata yang cerah. Di satu sisi, dia merasa simpati atas keberuntungan Qin Yichen, dan di sisi lain, dia merasa Qin Yichen tidak punya pilihan. Monster ini, jika Qin Immortal Monarch bukan lawan, maka kami takut kami harus berhenti di sini. Ucapan ini cukup diakui oleh orang-orang dari Sekte Abadi. Jika Qin Yichen gagal, maka setara dengan 3 orang terkuat tidak dapat lagi menembak, maka larangan terakhir dilarang. Saya khawatir akan sulit untuk dipecahkan. Kali ini, bahkan para ahli dari Sekte Abadi Tianluo tidak mengatakan apa-apa atau memiliki kata-kata mereka sendiri, tetapi menyatakan serius. Mereka semua tahu bahwa pertempuran ini pasti sangat berbahaya. Terlebih lagi, meskipun Qin Yichen tidak cedera, dia bisa memainkan 2 pertandingan berturut-turut, dan pasti ada yang kalah. Dalam pertempuran terakhir ini, menang atau kalah belum tentu benar. Namun, ini adalah akhirnya. Qin Yichen tidak punya pilihan selain membungkukkan kakinya sedikit. Menatap tajam ketiga iblis di depannya. Diam-diam berkata dalam hati, yang lain tidak terlihat untuk saat ini. Tetapi 3 ini punya tengkorak, pasti ada keanehan. Adapun betapa anehnya, kali ini, tidak ada pencari jalan seperti Li Ge. Qin Yichen mengingatkan dirinya untuk berhati-hati, tetapi juga menghadapi sendirian. Pencuri, aku mengerti bagaimana kamu mati kali ini. Li Ge sangat bangga bahwa baginya, bahkan jika larangan tidak dapat dilanggar saat ini, kakak senior Luo akan datang cepat atau lambat. Dan jika Qin Yichen lebih baik mati di atas, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi terluka parah, dan kondisinya akan lemah. Tunggu sekte yang sama datang, bukan jalan buntu. Namun, Qin Yichen tidak melambai sama sekali pada pandangan bercanda dari Sekte Abadi Shen Xiao. Sebaliknya, dia memflash siluet di mata bintang, siluet itu tiba-tiba menghilang. Macan putih berubah. Semua orang di tempat kejadian hanya bisa mendengar semburan dingin dan parah, tetapi sulit untuk menangkap siluet. Saat berikutnya, tetapi mereka melihat garis emas dan hitam, seperti siluet lingkaran, terang dan gelap, memotong pisau. Cahaya, dan membelah tengkorak lurus monster itu. Kecepatan cepat. Bagaimana perasaanku? Kekuatan pertempuran Qin Immortal Monarch telah meroket lagi? Kenapa dia bisa bertarung lagi? Bagaimana dia bisa menahan serangan kekuatan sihir? Pencuri ini, bahkan dengan cara seperti itu. Qin Yichen dari macan putih Xuantian berubah. Kekuatan pertempuran bahkan lebih kuat, dan cahaya pedang itu bercampur dengan tebasan teknik pedang. Namun, di hadapan pedang macan putih yang mendekat, tengkorak di tengah monster itu menyeringai. Dan kemudian, dengan 6 lengan, ada ribuan bayangan. 1000 bayangan ini tidak terkait dengan kenyataan, tetapi kekuatannya yang dahsyat, cukup untuk meledakkan ribuan petinju yang mengerikan. Boom gelombang booming gelombang. Pada saat pertarungan, cahaya Qin Yichen menyala. Benar saja, itu adalah pria licik lain dengan tubuh berdaging yang bisa mengguncang kelas abadi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya telah bertarung 2 kali. Meski bukan waktunya untuk menggunakan pembunuhan fatal saat ini, kekuatan kedua ledakan itu saja bisa membuat semua penonton kedinginan untuk sementara waktu. Semua orang juga sangat jelas saat ini. Yang disebut pertemuan biasa hanya untuk Qin Yichen, tetapi sebagai gantinya, pukulan acak monster itu hampir bisa membuat mereka terluka. Di bawah panggung, ekspresi Liu Yuyan rumit, dan dia menatap kedua sisi pertempuran.
Selain ingin melihat kekuatan sebenarnya dari Qin Yichen, dia juga berharap menemukan titik lemah musuh untuk yang pertama. Namun, Liu Yuyan menemukan bahwa petinju monster itu tidak sekuat yang dia temui, tetapi kecepatannya lebih cepat. Kuncinya adalah 6 lengan. Kakak Liu, apa yang kamu temukan? Setelah mendengar pertanyaan sekte yang sama, Liu Yuyan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit, ini aku. Bahkan jika yang abadi keluar, itu hanya bisa dibandingkan dengan monster ini. Di babak kedua, Liu Yuyan tidak mengatakan bahwa dia akan digantikan olehnya. Saat ini, saya khawatir itu hanya pertahanan pasif. Jika dia ingin menang, dia hanya dapat menemukan peluang dengan hati-hati. Jika tidak, akan sulit untuk menyakiti monster itu sama sekali. Ini, sekte abadi Tianluo mendengar ini, dan wajahnya bahkan lebih jelek. Status Liu Yuyan di hati mereka sangat tinggi, bahkan dia berkata demikian. Lalu Qin Yichen, kali ini, saya khawatir itu benar-benar Hang. Hanya Ni Yuntian, yang memegang tinjunya dengan maut, berkata dengan gugup, tunggu sebentar, mungkin saudara Qin baru saja menguji sekarang, dan akan dapat melakukan serangan balik nanti. Dalam hal ini, bahkan Ni Yuntian merasa kurang percaya diri, apalagi jatuh ke telinga liar, dan yang dia dapatkan hanyalah seringai. Saya khawatir ketika kekuatan abadi pencuri dikonsumsi, periode kematian akan datang. Pada saat ini, ketika dia melihat lengan monster 6 itu keluar, mengenai pedang macan putih, dorongan yang terburu-buru membuat Qin Yichen tidak dapat menahan sosok itu yang bergetar. Dan mengambil kesempatan ini, saya melihat tengkorak di sisi kiri monster itu, yang sedikit dibelokkan. Di balik selubung ki yang mengerikan, ada tatapan ganas yang mengunci Qin Yichen. Mengaum. Dengan raungan meledak, saya melihat monster itu mengeluarkan ki yang sangat kaya, dan kecepatannya sangat cepat. Pada saat itu, udaranya busuk. Ya, untungnya, Qin Yichen telah mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia sudah berpengalaman dan memiliki tubuh yang sedikit menyimpang. Ki yang mengerikan lewat, tapi Rao sangat terkejut. Belum lagi Liu Yuyan dan yang lainnya di bawah panggung. Itu bisa digambarkan sebagai perubahan wajah yang tiba-tiba. Tetapi jika tidak buta, Anda bisa melihat kengerian dari ki yang mengerikan. Liu Yuyan memperkirakan bahwa terkena ki yang mengerikan ini, kecuali beberapa orang yang hadir. Saya khawatir semua orang berubah menjadi tulang mati di tempat.